Ya, oke. Sekarang kita ke cermin datar ya. Jadi di video sebelumnya gue sudah menjelaskan nih kalau alat untuk memantulkan cahaya itu disebut cermin ya. Nah, jadi cermin itu beda dengan kaca ya. Nah, jadi kalau kaca itu nggak selalu memantulkan cahaya, tapi kalau cermin itu selalu memantulkan cahaya. Kebetulan cermin yang ada di rumah kita terbuat dari kaca ya. Oke, di sini gue yakin lu pasti semuanya di rumah pada demen ngaca. Nah, ya kan? Nah, ini misalnya ada sebuah cermin lah ya. Oke, kaca lah ibaratnya, tapi kacanya sebagai cermin gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini ada sebuah benda ya, katakanlah sebuah benda. Nah, maka kalau misalkan benda ini dilihat oleh mata kita melalui cermin, pastikan dia akan mengalami pemantulan kan, seperti ini nih jadinya ya. Nah, karena cahaya yang dihasilkan oleh benda ini dipantulkan oleh cermin, nah terus misalkan nih mata kita nih ya kan, mata kita, maka dia akan memantul. Nah, memantul dan pasti dia akan mengenai mata kita gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, bayangannya ada di mana? Bayangan ada di belakang cermin. Nah, berarti kita tarik garis semuanya nih di sini. Nah, kayak gini. Nah, maka bayangannya adalah titik temu dari garis ini ya. Nah, ini kayaknya kurang ini ya, kurang rapi. Oke, coba gua rapin dulu ya. Nah, jadi kayak gini nih. Nah, jadi di sini nih ya. Nah, berarti di sini kita bisa lihat ya sifat-sifat bayangan pada cermin datar ya. Kalau misalkan dia punya tinggi H, wah ini titik ya. Seandainya dia apa ya, punya tinggi ya. Nah, dia punya tinggi H, maka tinggi bayangan itu adalah H aksen misalkan ya. Nah, kalau misalkan pada cermin datar ya, sifat bayangannya, nah itu yang pertama adalah sudah jelas ya, tinggi benda dia akan sama dengan tinggi bayangan ya. Nah, kalau misalkan tinggi benda itu kita tulis dengan H dan tinggi bayangan kita tulis dengan H aksen, maka di sini H sama dengan H aksen ya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua sudah jelas nih ya. Pada cermin datar sudah pasti jarak benda. Nah, jarak benda ini S ya, artinya jarak benda ke cermin. Dia sama dengan S aksen, artinya sama dengan jarak bayangan ya. Jarak bayangan itu ya udah berarti jarak dari bayangan ke cermin. Nah, berarti dia jarak benda ya. Atau S. Nah, itu sama dengan jarak bayangan ya. Nah, atau S aksen ya. Nah, yang ketiga, sifat bayangannya itu adalah maya. Maya itu artinya dia tidak dapat ditangkap oleh layar. Gitu. Nah, ini adalah sifat bayangan dari cermin datar ya. Nah, kemudian sisi kanan ya, jadi sisi kanan benda. Nah, itu menjadi sisi kiri bayangan. Nah, jadi kayak gitu ya. Artinya gini, kalau misalkan kalian ngaca nih, kalian gerakin tangan kanan. Nah, yang bergerak di bayangan itu adalah tangan kirinya. Itu kalau kita asumsinya ada di dunia bayangan, ya. Tapi kalau misalkan kalian menggerakkan tangan kiri, ya, artinya di bayangan itu yang bergerak adalah tangan kanan. Itu dilihat dari perspektif kita dari dunia bayangan, ya. Nah, jadi seperti itu sifat dari cermin datar, sifat bayangan dari cermin datar. Nah, kemudian kalau misalkan ada dua buah cermin ya, katakanlah dua buah cermin di sini ya, ada dua buah cermin. Nah, kemudian ada sebuah benda di depannya ya. Maka kita bisa melihat ada berapa jumlah bayangan yang terbentuk ya. Nah, misalkan dua cermin ini membentuk sudut alfa. Nah, maka di sini dia akan terbentuk banyak bayangan ya. Misalkan bayangan pertama di sini nih ya. Yang kedua misalkan di sini, yang ketiga misalkan di sini gitu ya, jaraknya sama. Nah,
di sini kita bisa menghitung jumlah bayangan yang terbentuk dari dua cermin yang membentuk sudut tertentu. Kita gunakan persamaan N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1. Nah, di sini N adalah jumlah bayangan. Ya. Nah, kemudian alfa ini adalah sudut antara dua cermin. Nah, jadi ini adalah cermin datar. Nah, kita lihat sifat bayangannya. Kemudian biasanya kasusnya adalah jumlah bayangan jika ada dua buah cermin datar. Nah, di video berikutnya nanti kita akan coba contoh soal yang berhubungan dengan cermin datar.